Hanya 1 abad yang lalu panggilan video call bahkan belum dapat dibayangkan. Tapi bagaimana jika aku katakan Al-Quran telah mengisyaratkan teknologi ini 1400 tahun yang lalu. Dan tidak hanya itu, membawa orang dari satu benua ke benua lain dengan pesawat terbang, menyembuhkan kebutaan dan banyak kemajuan teknologi lainnya. Al-Quran adalah kitab yang mengandung banyak rahasia, penuh dengan pesan dan tanda yang tersembunyi secara halus untuk setiap era. Sejauh ini kita telah menyaksikan banyak keajaiban ilmiahnya. Dari perluasan alam semesta hingga tahap perkembangan embriologis, dari kegelapan laut dalam hingga lapisan atmosfer, banyak fakta ilmiah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran berabad-abad sebelum ditemukan. Tapi bagaimana jika jumlahnya lebih banyak lagi? Bagaimana jika kita baru menyentuh permukaannya saja? Dan masih banyak lagi yang harus diungkap. Bagaimana jika petunjuk mengenai teknologi masa depan tersembunyi di dalam ayat-ayatnya? Jika kamu siap, mari kita bahas satu persatu. Dalam surah Al-An'am, kita melihat ayat berikut. Wala radbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi, menurut ayat ini, semuanya ada di dalam Al-Quran. Namun tidak secara lengkap atau berdasarkan nama, melainkan melalui tanda-tanda, ringkasan, dan prinsip-prinsip mendasar. Seorang ulama Islam terkenal, Bediüzzaman, mengatakan bahwa beberapa dari penemuan ini tersembunyi dalam kisah para nabi dan mukjizat mereka. Sungguh, Allah telah memberitahu kita tentang sebagian mereka melalui kisah-kisah mereka. Dia membuat manusia membayangkan puncak kemajuan teknologi dan mengisyaratkan bahwa penemuan serupa akan dibuat suatu hari nanti. Sekarang kita akan melihat 7 mukjizat para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan tanda-tanda yang tersembunyi di dalamnya. Saat kita semakin dekat dengan yang terakhir, tanda-tanda ini akan semakin mengejutkanmu. Di surat An-Naml ayat 38 hingga 40. Sebuah peristiwa yang benar-benar menarik dijelaskan. Berdasarkan ayat-ayat ini, Sulaiman alaihissalam meminta tahta Ratu Syeba yang akan dibawa kepadanya dari negeri yang sangat jauh. Dan seseorang yang memiliki pengetahuan dari kitab suci berkata, dia dapat mewujudkannya dalam sekejap mata. Dan seketika singgasananya muncul tepat di hadapan Sulaiman alaihissalam. Maka singgasana yang ada di Yaman, entah bagaimana hadir secara fisik atau terlihat sebagai gambar di Damaskus, yang berjarak ribuan kilometer. Selain itu mereka bisa melihat orang-orang di sekitar tahta dan mendengarkan suara mereka juga. Al-Quran memberi tanda-tanda yang luar biasa di sini. Meskipun terungkap 1400 tahun yang lalu, ini menggambarkan bagaimana objek atau gambarnya dapat dengan cepat dikirim atau ditransmisikan melalui jarak jauh. Dan hal itu dilakukan melalui peristiwa sejarah yang nyata. Dan kita melihat bahwa saat ini kita benar-benar dapat mengirimkan gambar dan suara melalui internet dan televisi hanya dalam beberapa detik. Bukankah kejadian dalam Al-Quran ini mirip sekali dengan siaran langsung, gambar yang kita dapatkan dari proyektor, kamera, atau bahkan hologram modern yang ada saat ini? Tapi bagaimana mungkin hal seperti ini disebutkan dalam Al-Quran saat hal itu sama sekali tidak terbayangkan 1400 tahun yang lalu? Sekali lagi kita melihat bukti yang jelas bahwa Al-Quran tidak mungkin merupakan perkataan manusia. Dalam Al-Quran, kita melihat bahwa Sulaiman alaihissalam mengetahui bahasa binatang dan dapat berkomunikasi dengan mereka. Dalam surah An-Naml ayat 18, disebutkan bahwa dia mengerti bahasa semut, dan di ayat 22, bahasa burung. Jadi tanda seperti apa yang diberikan di sini? Faktanya, memahami bahasa hewan menunjukkan bahwa di masa depan, orang mungkin bisa memahami bagaimana hewan berkomunikasi dan apa yang mampu mereka lakukan. Lagi pula, kita tahu bahwa Sulaiman alaihissalam mengerti bahasa mereka, menemukan kemampuan mereka dan menggunakannya dalam pekerjaannya. Dan ketika kamu memikirkannya, jika kita memahami sepenuhnya kemampuan hewan, kita bisa memberi mereka tugas di banyak bidang kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah mulai kami lakukan. Merpati telah digunakan untuk mengirim pesan dan surat. Burung beo telah dilatih untuk berbicara. Kami telah menemukan cara menggunakan ulat sutra untuk membuat pakaian. Sama halnya, kita telah mempelajari bahasa anjing dan menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk memerangi kejahatan narkotika. Spesies tikus tertentu juga digunakan dalam deteksi ranjau karena hidup mereka yang sangat sensitif. Dan kami menggunakan kemampuan sonar lumba-lumba yang canggih dalam misi pencarian dan penyelamatan kapal selam serta dalam menemukan ranjau laut. Jadi mukjizat Sulaiman alaihissalam dalam memahami bahasa hewan dan menggunakannya untuk tugas-tugas tertentu menunjukkan bahwa kita mungkin menemukan lebih banyak lagi kemampuan mereka dan menemukan cara baru untuk mengambil manfaat darinya di masa mendatang. Ada ribuan spesies hewan di bumi. Ketika kita belajar memahami bahasa mereka dan melatih mereka, apa yang dapat kita capai bersama mereka mungkin jauh melampaui imajinasi kita. Mukjizat lain yang dianugerahkan kepada Sulaiman alaihissalam adalah kemampuannya mengendalikan angin. Dengan melakukan itu, ia dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Dalam surah Saba, Allah berfirman, "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula." Ayat ini menggambarkan bagaimana sebuah perjalanan yang biasanya memakan waktu 1 bulan dapat diselesaikan hanya dalam sebagian hari.
Bukankah ini petunjuk yang jelas tentang teknologi masa depan seperti pesawat terbang? Pikirkanlah tentang hal ini. Saat ini dengan teknologi baru, kita menghitung cara menggunakan angin, menggabungkan bahan yang tepat, dan membangun pesawat terbang. Dan seperti tanda pada ayat tersebut, sekarang kita menyelesaikan perjalanan jauh dalam waktu yang sangat singkat. Kita bahkan bisa berada di lebih dari satu negara pada hari yang sama. Perjalanan yang dulu memakan waktu sebulan penuh kini hanya memakan waktu beberapa jam saja. Mukjizat lainnya adalah ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, namun itu tidak membakarnya. Penguasa tiran Nimrod menjadi marah padanya dan memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan api besar. Namun ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Api itu tidak melukainya sama sekali. Tentu saja ini adalah sebuah keajaiban yang terjadi, khusus untuk Nabi besar ini. Namun pada saat yang sama, kita juga dapat melihat tanda-tanda masa depan dalam keajaiban ini. Selain Ibrahim alaihissalam tidak terbakar api, pakaiannya pun tidak terbakar. Dan sekali lagi, ini memberi manusia sebuah tujuan. Di masa depan, bahan tahan api bisa dikembangkan untuk melindungi orang dari api. Dan faktanya, pada pertengahan abad ke-20, untuk pertama kalinya, pakaian tahan api mulai diproduksi, terutama untuk petugas pemadam kebakaran. Pada tahun 1960-an, material khusus seperti Nomex dan Kevlar ditemukan. Nomex dapat menahan suhu hingga 370 derajat Celcius dan memiliki ketahanan tinggi terhadap kebakaran. Sementara Kevlar dapat menahan panas hingga 450 derajat Celcius. Dengan inovasi ini, petugas pemadam kebakaran kini dapat menahan api dengan lebih efektif. Dan ini membantu mereka tetap terlindungi selama beberapa menit selama operasi penyelamatan darurat. Dalam surah Al-Baqarah, Musa alaihissalam memukul batu dengan tongkatnya, dan tiba-tiba 12 mata air menyembur keluar. Bayangkan saja, dengan satu sentuhan tongkat, sebuah batu kering tak bernyawa di tengah gurun tandus, berubah menjadi sumber air yang melimpah. 12 mata air mulai mengalir, dan orang-orang yang kehausan akhirnya meminumnya. Namun pesan apa lagi yang tersembunyi dalam mukjizat ini? Hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa pengambilan air dari bawah tanah adalah mungkin. Dengan kata lain, hal itu tampaknya menunjuk pada teknologi pengeboran yang kita gunakan saat ini. Metode ini sudah ada sejak abad ke-19. Dan sejak penemuannya, mesin bor telah memungkinkan kita untuk mengakses air bawah tanah, minyak, dan sumber daya alam lainnya. Jadi melihat air muncul dari batu saat dipukul dengan tongkat telah menginspirasi orang untuk membayangkan teknologi masa depan. Dalam ayat tersebut sudah ada tanda-tanda tentang mesin bor jauh sebelum mesin tersebut ditemukan. Dalam surah Ali Imran, Isa alaihissalam juga dikenal sebagai Yesus berkata, "Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan penyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah." Berikut ini adalah beberapa mukjizat Isa alaihissalam yang paling terkenal. Sekarang mari kita lihat lebih dekat salah satunya, menyembuhkan orang yang terlahir buta. Saat ini dengan kemajuan seperti terapi gen dan perawatan sel punca, beberapa bentuk kebutaan bawaan sebenarnya dapat diobati. Sekali lagi, hingga abad ke-20, penyakit kusta tidak ada obatnya. Namun saat ini, hal ini dapat diobati dengan obat-obatan tertentu untuk jangka waktu 6 bulan sampai 2 tahun. Faktanya, saat ini kecuali di wilayah tertentu, jumlah kasus kusta telah turun hingga hampir nol. Bediüzzaman menjelaskan bahwa ayat ini memberikan pesan berikut. Bahkan penyakit paling kronis dan masalah kesehatan parah pun dapat memiliki solusi. Tidak peduli apapun penyakitnya, penyembuhannya mungkin. Teruslah mencari, pasti kamu akan menemukannya. Tanda terakhir dan paling menakjubkan adalah mukjizat Sulaiman alaihissalam. Membawa jin di bawah komandonya dan membuat mereka bekerja untuk kebaikan. Atas kehendak Allah, Sulaiman alaihissalam membuat jin menyelam ke dalam laut untuk mengeluarkan permata berharga, membangun bangunan megah, dan melakukan segala macam tugas sulit untuknya. Bediüzzaman mengatakan bahwa ada banyak tanda-tanda dalam mukjizat ini, dan bahwa jin sebenarnya bisa dikendalikan dan menjadi pelayan manusia dalam pekerjaannya. Tapi tentu saja hal ini tidak akan terjadi melalui hal-hal seperti meramal, sihir, atau praktik lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia mengatakan hal itu dapat terjadi karena beberapa rahasia tersembunyi di dalam Al-Quran. Tentu saja kita masih belum tahu bagaimana ini bisa tercapai, namun hal ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Ini mungkin akan menjadi kenyataan di masa mendatang. Pada titik ini, kamu mungkin bertanya-tanya mengapa Al-Quran tidak menyebutkan hal-hal ini secara eksplisit. Karena tujuan utama Al-Quran adalah bukan untuk memberikan penjelasan langsung tentang sains atau teknologi. Lagi pula, ini bukan teks tentang subjek-subjek ini. Topik utama Al-Quran adalah tauhid, keesaan Tuhan, akhirat, kenabian, keadilan, dan ibadah. Namun karena penemuan teknologi juga merupakan berkah dari Allah, dan mereka telah menjadi bagian besar dari kehidupan manusia, Al-Quran pun tidak mengabaikan mereka sepenuhnya. Maka Allah sebagai yang maha bijaksana menyebut mereka melalui tanda-tanda dan isyarat. Selain itu, ada dua alasan penting lainnya untuk ini. Pertama, jika penemuan teknologi dan penemuan ilmiah telah disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, sehingga dapat mengatasi 1 atau 2 abad terakhir, orang-orang yang hidup pada 12 abad sebelumnya tidak akan memahami sepenuhnya. Beberapa orang bahkan mungkin menganggapnya tidak realistis, dan itu akan bertentangan dengan ciri Al-Quran sebagai kitab universal. Maksudku, pikirkanlah 100 tahun yang lalu.
Jika kamu memberitahu orang-orang bahwa video call bisa dilakukan, tidak seorang pun akan percaya. Oleh karena itu, penemuan-penemuan ini diisyaratkan dalam Al-Quran melalui tanda-tanda daripada dinyatakan secara eksplisit. Jika